Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rizky Dewi Lestari NPM 0121, yang kedua Anggar Anissa NPM 0133, yang ketiga Titania Ayu NPM 0135, yang keempat Arsita Dwi NPM 0136, yang kelima Erik Pravita NPM 0147, dan yang terakhir saya sendiri Salma Salsabila Rianta NPM 0150. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang telah kami diskusikan tentang memahami kreativitas. Baik, selanjutnya ada pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas adalah suatu kemampuan dalam menciptakan atau sebagai sarana memberikan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah sehingga untuk jiwa yang peduli sesama. Yang selanjutnya ada beberapa usaha dalam mengembangkan kreativitas. Yang diantaranya adalah yang pertama, anak-anak atau siswa dapat memahami latar belakang dan pengalaman serta berperilaku yang baik pada setiap kalangan individu atau secara berkelompok yang dapat mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, guru dan orang tua dapat menciptakan suasana serta dapat dipromosikan untuk menghilangkan hambatan dalam melakukan kreativitas yang akan dikembangkan. Yang ketiga, anak-anak atau siswa memiliki kesempatan untuk berlatih dalam berpikir pada suasana yang terkendali. Dan yang terakhir yaitu para orang tua dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan dapat meningkatkan kecerdasan dalam menghasilkan ide-ide yang berguna. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, faktor dorongan untuk memenuhi potensi anak supaya menjadi kreatif dan dapat menentukan masa depannya. Yang kedua, faktor sarana yang harus disediakan untuk merangsang penelitian dan eksplorasi pada elemen yang penting. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga dan sekolah harus dapat mendorong kreativitas dan dapat mengembangkan panduan untuk membuat remaja menjadi kreatif. Yang selanjutnya ada beberapa ciri-ciri orang yang kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama mudah beradaptasi, yang kedua sering berimajinasi, dan yang ketiga pribadi yang misterius. Mudah beradaptasi adalah hal ini salah satu ciri orang yang memiliki rasa kreatif pada kalangan individu atau secara kelompok sehingga dapat menentukan ide dan berpikir secara cepat untuk menghasilkan gagasan dalam penyelesaian masalah. Sering berimajinasi, salah satu ciri yang sangat mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan yang kreativitas sehingga mereka mudah berimajinasi dalam mengembangkan hal yang positif. Dan yang terakhir, pribadi yang misterius. Pribadi yang misterius ini juga merupakan salah satu ciri dalam menumbuhkan rasa yang kreatif sehingga mereka sulit ditebak dan terkadang idenya sangat membingungkan orang lain. Biasanya pribadi yang misterius ini cara berpikir mereka dengan orang lain itu sangat berbeda, tapi memiliki tingkat kreativitas yang digolongkan tinggi daripada orang yang biasanya. Selanjutnya, cara mengembangkan kreativitas. Ada beberapa cara agar kreativitas itu dapat berkembang dan dapat digali pada orang yang belum memiliki pikiran atau memiliki imajinasi. Berikut cara mengembangkan kreativitas adalah pengalaman atau pengembangan potensi mereka. Pengalaman itu juga sangat penting untuk menumbuhkan sebuah kreativitas. Guru dan orang tua menciptakan suasana untuk menghilangkan hambatan dan melakukan kreativitas yang akan dikembangkan. Guru dan orang tua itu juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan cara mereka dilatih atau diberikan pengetahuan-pengetahuan. Yang ketiga, orang tua dapat mengembangkan imajinasi anak. Ini juga sama dengan
Cara yang nomor 2. Yang keempat, adanya pembelajaran atau pengajaran yang menggunakan otak sehingga anak dapat menggunakan imajinasinya. Contohnya, pada saat kita sekolah di TK atau di SD, kita biasanya ada pembelajaran mengenai seni rupa. Di situ kita dapat mengembangkan imajinasi kita dengan cara menggambar atau melukis dengan melihat melihat sekitar kita, apa yang akan dijadikan tema buat kita menggambar atau melukis tersebut. Itu merupakan salah satu pengembangan kreativitas. Dan yang selanjutnya, contoh berperilaku kreatif. Ada beberapa contoh seseorang itu berperilaku kreatif. Yang pertama, memanfaatkan plastik atau botol bekas dengan cara membuat pot dari plastik atau botol bekas tersebut. Jadi kita dapat memanfaatkan limbah bekas untuk membuat hal yang dapat digunakan kembali sehingga tidak hanya terbuang sia-sia. Yang kedua, memanfaatkan barang rusak dengan cara mengubah barang tersebut menjadi barang baru yang dapat dipakai kembali. Contohnya, kita memiliki barang yang rusak, lalu kita buat sesuatu yang dapat berguna sehingga barang tersebut itu tidak hanya didiamkan karena rusak, tetapi juga dapat digunakan kembali. Yang ketiga, mengubah daun menjadi barang yang unik. Contohnya, kita mengubah daun kering menjadi hiasan yang unik atau menggabungkan menjadi bentuk bunga atau menjadi bentuk tas seperti itu. Dan yang selanjutnya, membuat bandol kunci dari tutup botol plastik yang kemudian dilapisi dengan kain sisa atau kain perca. Jadi, apabila kita melihat banyak botol di sekeliling kita manfaatkan tutupnya. Kita dapat gunakan tutup tersebut menjadi bandol kunci dengan cara kita lapisi dengan kain bekas atau kain sisa-sisa kita yang ada di rumah, atau menggunakan tempelan stiker dan lain sejenisnya. Dan yang selanjutnya adalah tahapan kreativitas. Tahapan kreativitas yaitu digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pencerahan. Pencerahan sendiri adalah kegiatan pengenalan masalah, pengumpulan data, dan penggabungan hipotesis. Yang kedua, inkubasi. Inkubasi menyimpan informasi dan tidak membahasnya lagi, tidak memikirkannya lagi, dan tidak memutuskan apapun atau istilah tahap istirahat. Yang ketiga yaitu pencerahan, tahap ketika inspirasi muncul menjadi sebuah gagasan. Yang keempat yaitu pelaksanaan atau pembuktian. Seseorang memberi ide pada gagasan baru dan memperlihatkan bahwa gagasan tersebut dapat diterapkan. Sekian presentasi mengenai memahami kreativitas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.